Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Pemirsa, 2 kali secara beruntun Timnas Indonesia membungkam Vietnam. Hal ini menyusul kemenangan Indonesia 3-2 atas Vietnam. Tim nasional Indonesia berhasil memenangkan pertandingan melawan Timnas Vietnam. Tim Indonesia U22 berhasil mengalahkan tim Vietnam U22 dengan skor 3-2. Suram, satu kata yang cukup menggambarkan kondisi Timnas Vietnam. Usai Park Hang-seo, juru latih yang sudah melatih sejak 2017 pergi, The Golden Stars hanya tersisa the-nya saja. Vietnam kelimpungan di sana-sini. Jangankan trofi, bertahan lebih lama di sebuah kompetisi saja tak kuasa. Para pelatih yang menggantikan Park Hang-seo justru membuat Vietnam makin terbenam. Lantas, bagaimana Timnas Vietnam akan berjalan ke depan? Mungkinkah ini tandanya denyut mereka kian melemah setelah Park Hang-seo tidak di sana? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven Story. Kita mulai dari kedatangan Park Hang-seo. Pria kelahiran Sancheong, Korea Selatan ini bukan sosok pelatih yang bergelimang trofi sebelum melatih Vietnam. Sekedar trofi mah ada, tapi tidak banyak. Itu diraih kala menukangi tim K-League 2 seperti Sangju Sangmu. Lalu tim yang kini berada di Liga 3 Korea Selatan, Changwon FC. Di level tim nasional, Park Hang-seo tak punya trofi. Tapi sekedar catatan mengesankan, pelatih yang kepalanya seperti area bermain kutu tersebut punya. Salah satunya membawa Korea Selatan ke semifinal Piala Dunia 2002. Namun, waktu itu bukan sebagai pelatih, melainkan asisten Gus Hiding. Sebelum tiba di Vietnam, karir Hang-seo terombang-ambing di kasta terbawah Korea Selatan. Pencariannya terhadap tantangan baru di Tiongkok juga tidak membuahkan hasil. Istrinya lalu mendorong untuk mencari tantangan di Asia Tenggara. Saran dari istrinya tak begitu saja diterima Hang-seo. Ia ragu karena belum punya pengetahuan tentang benua itu, juga kontak yang bisa menghubungkannya dengan negara-negara di Asia Tenggara. Beruntungnya sang istri mendapat kontak seorang agen yang punya pengalaman di Asia Tenggara. Dari sanalah ia mendapat pekerjaan melatih Timnas Vietnam. Namun ada versi lain. Mengutip VN Express, pada tahun 2018 Hang-seo mengatakan bahwa ia bisa melatih Vietnam karena diberitahu agennya. Federasi Sepak Bola Vietnam tertarik pada saya saat menangani tim kecil Korea Selatan. Apapun versinya, Park Hang-seo toh beneran melatih Vietnam. Tiba di Vietnam tahun 2017, Hang-seo membesut 3 level timnas sekaligus, U22, U23 dan senior. Kesempatan melatih tim kelompok umur dan senior membuatnya lebih leluasa untuk merevolusi timnas Vietnam. Di kemudian hari, revolusi yang dilakukan membuahkan hasil. Ia telah menciptakan generasi emas timnas Vietnam. Muncullah pemain-pemain seperti Nguyen Quang Hai, Doan Van Hau, Do Duy Man, Nguyen Chong Puong, hingga Luong Xuan Truong. Lahirnya para pemain tadi memperlihatkan bahwa upaya Park Hang-seo menumbuhkan kepercayaan diri mulai tampak. Itu dilakukan karena ia tahu talenta di Asia Tenggara bukan tidak bagus, tapi kekeringan mentalitas. Ia terus memotivasi tim, selalu membela anak asuhnya di hadapan media. Tak lupa ikatan emosional dengan para pemain juga ia tanam. Hubungan kuat antara dia dan para pemain timnas Vietnam pun terjalin. Dari segi taktik dan strategi, kalau boleh disingkat, Hang-seo mengubah postur pendek pemain Vietnam yang semula titik lemah menjadi kekuatan. Latihan fisik dan kemampuan memahami strategi terus digembleng. Tak butuh waktu lama karena tahun berikutnya gelar Piala AFF kedua buat Vietnam dirangkuh. Tahun berikutnya giliran medali emas SEA Games digondol. Hal yang sama diulangi di SEA Games 2021.
Selain 1 trofi Piala AFF dan 2 medali emas SEA Games, Hang Seo juga mengantarkan Vietnam ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Namun sebelum Piala AFF 2022, tiba-tiba muncul kabar Hang Seo akan berhenti. Tapi ia baru benar-benar berhenti pada Januari 2023. Pencapaian terakhirnya membawa Vietnam ke final Piala AFF 2022. Alasan kemundurannya masih tanda tanya. Spekulasi pun bermunculan. Pengamat sepak bola Vietnam, Jernet Kamansek, dikutip CNN Indonesia mengatakan Hang Seo mundur karena tekanan mental. Namun dalam konferensi pers Sekjen VFF, Lee Huai An, sebagaimana laporan Sak Hudoisong, terindikasi bahwa kemunduran Hang Seo karena kontrak yang tidak disepakati kedua pihak. Hang Seo hanya ingin melatih tim muda, tapi VFF masih memintanya tetap melatih tim senior. Vietnam pun lalu menunjuk Philippe Troussier. Portofolionya lumayan oke, bahkan lebih bagus dari Park Hang Seo dari segi tim yang dilatih. Troussier pernah mengantarkan Jepang juara Piala Asia untuk pertama kali. Selain itu, Troussier berpengalaman melatih tim dari Afrika, seperti Maroko, Afrika Selatan, dan Nigeria. Pengalamannya melatih Olympique Marseille juga menjadi daya tawar sendiri. Namun, apalah arti portofolio kalau mempertahankan warisan Hang Seo saja nggak sanggup? Troussier kebingungan memaksimalkan potensi pemain yang sudah dipoles dan ditelurkan Hang Seo. Vietnam yang mengerikan itu diubahnya menjadi tim yang bahkan gentar menghadapi Indonesia. Selama dilatih Troussier, Vietnam cuma menang 4 kali dan selalu keok melawan Indonesia. 3 kali kekalahan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 semasanya juga menghentikan langkah Vietnam. 3 kekalahan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia dan ketidakberhasilan di Piala Asia. Troussier pun dipecat. Sebagai gantinya, Vietnam mendatangkan Kim Sang-sik, konon doi rivalnya STY. Tapi ditangani Sang-sik, Vietnam malah makin sik. Sejauh ini baru 5 laga internasional resmi yang dilakoni Sang-sik bersama Vietnam, dan cuma 1 laga yang berhasil dimenangkan, yakni menghadapi Filipina. Selama era Sang-sik, timnas Vietnam malah seakan berjalan menuju ngarai yang dalam. Mereka kehilangan arah. Rencana-rencana yang dilakukan juga sekedar meniru negara lain, contohnya program naturalisasi. Indonesia menjadi tim yang paling gencar menaturalisasi pemain. PSSI memburu para ekspatriat di luar negeri, paling banyak di Belanda, untuk membela timnas Indonesia. Langkah ini lalu dijiplak Vietnam. The Tau 24/7 mengabarkan bahwa Wakil Presiden VFF Tran An Tu ingin Vietnam juga melaksanakan kebijakan itu. Vietnam melihat naturalisasi yang dilakukan Indonesia efektif, maka muncullah pemain seperti Philip Nguyen, keturunan Vietnam yang lahir di Cekoslovakia. Tapi kebijakan ini bertolak belakang dengan keinginan Sang-sik. Coba bayangkan, dari federasi ingin naturalisasi, tapi pelatihnya malah pengen timnas Vietnam diisi para pemain dari liga lokal. Ini saja ironis, apalagi ditambah kenyataan bahwa pemain dari liga lokal tidak banyak yang memenuhi kriteria. Mungkin karena ini Sang-sik frustasi lalu melontarkan komentar pahit tentang timnya sendiri. Mengutip media Vietnam dan Viet, Sang-sik mengatakan ini bukan masa emas timnas Vietnam. Penyebabnya, kata dia, banyak pemain muda berusia di bawah 23 tahun atau di bawah 19 tahun tidak diberikan banyak kesempatan di liga domestik. Menurut saya, klub perlu berani memberi kesempatan bermain kepada pemain muda, apalagi yang sudah berpengalaman di level U20 atau U23. Dari situ timnas Vietnam akan dibekali kekuatan dari yang muda dan berpengalaman untuk bersaing di level tertinggi. Teorinya memang indah, nyatanya tidak semulus itu. Lihatlah apa yang dialami klub Vietnam Song Lam Nghệ An. Tim ini dilimpahi setidaknya 10 remaja usia 20 atau 23 tahun, tapi karena kondisi finansial yang begitu sulit, terpaksa tetap memainkan pemain tua.
Perjudiannya juga penampilan mereka di V-League. Kalau memainkan pemain muda akan sulit bersaing di papan atas. Itulah mengapa klub seperti Bin Duong yang terus dituntut bersaing di papan atas cenderung abai pada pemain muda. Kritik dari sang Six sedikit banyak sudah di-spill oleh Park Hang-seo. Ya, ex-pelatih ini kemarin-kemarin membongkar aib sepak bola Vietnam. Satu komentar yang benar-benar menghantam publik dari Hang-seo adalah Federasi Sepak Bola Vietnam tidak profesional. Pria 67 tahun itu mengulti satu persatu belang sepak bola Vietnam, mulai dari infrastruktur yang menurutnya tertinggal, hingga federasi yang tak punya visi terhadap pembinaan pemain usia muda. Selengkapnya terkait apa saja yang dibongkar dan kenyataan di lapangan, kamu bisa menonton video Starting 11 Story sebelumnya. Hari ini, setelah tak lagi dilatih Hang-seo, Vietnam tidak lagi terlihat sebagai tim yang menyeramkan. Desember nanti, Indonesia akan bertemu dengan Vietnam di Piala AFF. Ini adalah kesempatan, peluang, momentum. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa untuk menang besar melawan tim senior Vietnam hanya butuh 11 pemain muda di bawah usia 22 tahun.